Sahabat sekalian, beberapa waktu terakhir di Indonesia diguncang gelombang demonstrasi besar-besaran. Ribuan orang turun ke jalan dari Jakarta, Medan, hingga Pati. Apa yang awalnya hanya suara protes berubah menjadi kericuhan, bentrok dengan aparat, bahkan menelan korban jiwa. Di video kali ini, kita tidak hanya akan membahas apa yang sebenarnya terjadi di balik demo tersebut, tetapi juga bagaimana Islam memandang aksi protes, keadilan, dan cara menyuarakan aspirasi. Mari kita bahas bersama. Sebelum dilanjut ke pembahasan, jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Kenapa demo ini terjadi? Sahabat, bayangkan, rakyat sedang berjuang menghadapi harga kebutuhan yang naik, lapangan kerja yang makin sempit, dan pajak yang melonjak. Tapi di saat yang sama, muncul kabar bahwa anggota DPR justru mendapat kenaikan tunjangan hingga puluhan juta rupiah setiap bulan. Wajar kalau rakyat merasa tidak adil, mereka pun turun ke jalan. Di Pati, petani dan pedagang protes soal pajak tanah. Aksi itu ricuh setelah polisi membubarkan massa dengan gas air mata dan water cannon. Di Medan, ada massa membakar ban dan memblokade jalan. Dan puncaknya di Jakarta, ribuan orang menduduki depan DPR. Polisi menembakkan gas air mata, massa membalas dengan batu, botol, bahkan terjadi pembakaran di beberapa titik. Yang paling menyedihkan, seorang driver ojek online meninggal tertabrak kendaraan taktis Brimob. Peristiwa ini membuat suasana makin panas dan menyisakan luka mendalam bagi masyarakat. Media sosial dan kekacauan informasi. Di zaman sekarang, demo bukan hanya terjadi di jalanan. Di dunia maya, suasana juga memanas. Media sosial penuh dengan video, foto, dan informasi. Sayangnya, banyak yang ternyata hoax. Ada video yang sengaja dipotong, ada narasi yang dipelintir, bahkan ada yang pakai teknologi deepfake untuk memprovokasi. Pemerintah sampai memanggil perusahaan besar seperti TikTok dan Meta, meminta mereka lebih ketat dalam menyaring konten. Di sini kita belajar satu hal penting. Di era digital, kerusuhan bisa semakin parah hanya karena kita saling membagikan informasi. Padahal Islam sangat menekankan pentingnya tabayun, memeriksa dulu kebenaran berita sebelum menyebarkannya. Bagaimana Islam memandang aksi protes? Dalam Islam, menyuarakan pendapat itu sah-sah saja. Bahkan, amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh pada kebaikan dan mencegah kemungkaran adalah kewajiban kita. Tapi Islam memberi garis tegas bagaimana caranya. Yang pertama, dengan cara damai. Rasulullah SAW selalu memilih jalan dialog. Saat beliau berdakwah di Mekah, walau dihina, dilempari batu, beliau tidak membalas dengan kekerasan. Lalu yang kedua, tidak merusak dan menyakiti. Islam melarang perbuatan yang menimbulkan kerusakan, baik merusak fasilitas, apalagi sampai kehilangan nyawa orang lain. Dan juga yang ketiga, adil dan bijaksana. Allah berfirman dalam Quran, surat Al-Ma'idah ayat 8. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Artinya, meskipun rakyat marah, meskipun kita kecewa, Islam tetap menuntun agar protes dilakukan dengan kepala dingin, dengan cara yang tidak melukai orang lain. Pelajaran untuk pemerintah dan aparat. Bukan hanya rakyat yang perlu belajar, pemerintah dan aparat juga punya tanggung jawab besar. Islam mengajarkan bahwa pemimpin adalah amanah. Rasulullah bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." Artinya, pemerintah tidak boleh mengambil kebijakan yang menyakiti rakyat. Dan aparat seharusnya melindungi rakyat, bukan justru mencelakai mereka. Tragedi ojek online yang tewas harus jadi titik balik, bahwa cara-cara represif tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Solusi Islam dalam menghadapi krisis sosial. Kalau kita melihat lebih dalam, Islam sebenarnya sudah memberi resep bagaimana bangsa ini keluar dari lingkaran kekacauan. Yang pertama, musyawarah. Dalam Al-Quran, umat diajarkan untuk menyelesaikan masalah dengan dialog, bukan dengan kekerasan. Yang kedua adalah keadilan sosial. Anggaran negara seharusnya diprioritaskan untuk kebutuhan rakyat miskin, bukan memperbesar fasilitas pejabat. Yang ketiga, menjaga amanah. Pemimpin, aparat, bahkan rakyat, semuanya harus sadar tanggung jawabnya. Jika tiga hal ini ditegakkan, insya Allah konflik bisa diredam tanpa harus menunggu jatuhnya korban. Rakyat yang terjepit. Sahabat sekalian, demo yang ricuh ini sebenarnya lahir dari rasa terjepit. Bayangkan, harga-harga naik, pajak makin memberatkan, lapangan kerja makin sulit, tapi justru pejabat mendapatkan tunjangan besar.
Rakyat merasa diperlakukan tidak adil. Islam sejak awal menekankan bahwa keadilan sosial adalah pondasi. Rasulullah SAW bersabda, "Pemimpin adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya atas rakyatnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demo yang berubah ricuh. Awalnya banyak demo yang berlangsung damai, tapi begitu aparat mulai menembakkan gas air mata, suasana berubah jadi chaos. Ada yang membalas dengan batu, ada yang membakar ban. Di sini kita belajar, ketika emosi mengambil alih, aspirasi yang benar bisa kehilangan makna. Islam mengingatkan dalam Quran surat Al-Furqan ayat 63 bahwa hamba Allah yang sejati adalah mereka yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan bila orang jahil menyapa, mereka menjawab dengan ucapan yang damai. Korban di tengah aksi. Yang paling memilukan adalah adanya korban jiwa. Seorang driver ojek online tertabrak kendaraan taktis Brimob saat kericuhan di Jakarta. Tragedi ini mengingatkan kita pada firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32. Barang siapa membunuh satu jiwa tanpa alasan yang benar, maka seakan-akan ia telah membunuh seluruh manusia. Artinya, betapa berharganya nyawa manusia. Tidak ada aksi, tidak ada alasan yang bisa membenarkan hilangnya nyawa rakyat kecil. Media sosial, senjata bermata dua. Di era digital, demo tidak hanya terjadi di jalanan. Di media sosial, suasana bisa lebih panas. Banyak video yang dipotong, narasi dipelintir, bahkan ada hoax yang memprovokasi. Islam menekankan pentingnya tabayun, memeriksa dulu berita sebelum menyebarkannya. Quran surat Al-Hujurat ayat 6 berkata, "Jika datang kepada kalian seorang fasik membawa berita, maka periksalah dengan teliti." Artinya, jangan sampai jempol kita ikut menyalakan api kerusuhan. Tanggung jawab pemerintah. Demo ini jadi sinyal keras bagi pemerintah. Keadilan sosial bukan hanya teori, tapi kebutuhan nyata rakyat. Dalam Islam, seorang pemimpin tidak boleh hidup bermewah-mewah sementara rakyat menderita. Umar bin Khattab bahkan pernah berkata, "Jika ada seekor keledai mati di Irak karena jalanan berlubang, aku khawatir Allah akan meminta pertanggungjawaban kepadaku." Begitu beratnya amanah pemimpin menurut Islam. Jalan keluar menurut Islam. Apa solusi agar demo tidak lagi berubah ricuh? Islam mengajarkan 3 hal. 1. Musyawarah. Semua pihak duduk bersama mencari solusi. Yang kedua, menegakkan keadilan. Kebijakan harus berpihak pada rakyat kecil. Dan yang ketiga, menjaga amanah. Baik pejabat, aparat, maupun rakyat harus sadar tanggung jawabnya. Jika 3 hal ini ditegakkan, insya Allah tidak perlu ada bentrokan berdarah. Sahabat sekalian, peristiwa demonstrasi yang ricuh ini adalah cerminan bahwa negeri kita sedang mencari jalan keadilan. Namun, jangan sampai kita terseret emosi hingga mengorbankan nyawa dan merusak negeri sendiri. Mari kita belajar dari Islam, sampaikan aspirasi dengan damai, berjuang dengan adil, dan selalu menjunjung tinggi persaudaraan. Karena perubahan sejati bukan lahir dari amarah, tapi dari hikmah dan kesabaran. Semoga bangsa ini bisa melewati ujian dengan kepala dingin dan hati yang bersih. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like dan share video ini jika menurut kamu video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.